Jadi kayak soal pertama seperti ini ya. Jadi kalau em, ini kelihatan jelas ya di saya ya. Ya. Oke, case-nya misalnya seperti ini. Nanti kita punya satu feeder ya. Terus kita bisa lihat di, oh bisa tulis ya. Oh, mungkin drawing. Kemudian, nah ini. Nah, misalnya nanti kita punya eh oke, terusnya jadi kita punya, saya perhatikan nih, ada suatu Frida ditimbang, kemudian dia ditimbang tuh notifikasinya ada berapa gram gitu ya. Kok bisa ya? Dan dalam hal ini dia 700 gram. Oh gini sih. Hmm. Oke, ini 700, sorry, ditimbang masanya 700 gram. Let's say kalau misalnya dia volume 1 liter gitu ya. Itu yang jadi kasus pertama kita. Nah, kemudian ada tetapan yang diketahui, ini ada specific weight, ya, gamma, dari H2O, artinya specific water, itu 9,8 kilonewton per 1 meter kubiknya. Nah, terus disuruh tentukan berapa specific weight-nya, densitasnya berapa, ini bukan spesifik, ini spesifik ya, itu sama ya, spesifik. Kemudian spesifik gravity ya, spesifik gravity-nya berapa, itu yang kita harus tentukan. Ini bisa dipahami ya. Ya, oke. Nah, dalam kondisi ini yang paling gampang sebenarnya ditentukan specific weight ya. Specific weight itu kalau kita bisa lihat itu sama kayak weight biasa. Jadi F weight ya itu adalah nanti massa massa dikalikan dengan gravitasinya. Nah, itu nanti kita bisa lihat massanya berapa, 700 gram ya. Kalau kita mau nanti bawa ke kilo ya berarti tinggal diganti aja ya. Jadi 700 gram kalikan satu, satu ini ya konversinya. Itu berarti adalah 1000, ini ya, 1000 gram, 1000 gram per 1 kilogram gitu ya. Kemudian kali gravitasi biasanya diambil 9,81 meter per second square. Ini sama dengan berapa ya? Kan ketemu misalnya berarti ini sore 3, ini sisanya 0,7 gitu ya. 0,7 dikali 9,8 satu, nanti sisanya itu adalah ini kilogram per meter, kilogram meter per second square. Kalau itu sama dengan nanti Newton gitu ya. Itu berapa Newton weight-nya? Si ada yang bisa bantu ini kan kalikan 0,7 kali 9,8 kalkulator. 6,86 Pak, izin.
Mohon izin Pak, mic Bapak termute. Oke. Ya, ini yang B. Jadi kalau misalnya kita lihat density itu massa dibagi volume, kemudian massanya itu 0,7 kg dan volumenya 1 liter. Nah, 1 liter itu kan setara dengan 1 desimeter kubik ya. Jadi kalau misalnya kita rubah mau ke SI meter kubik, ya berarti 1 desimeter kubik itu 10 pangkat min 3. Atau kalau kita mau ini meter kubik, 1 meter kubik itu setara dengan 1000 desimeter kubik atau 1000 liter. Sehingga liternya habis, sisanya 1 meter kubik. Atau dengan kata lain ya kita bisa ketemu nanti di dalam kondisi ini mana tadi. Ini liternya habis, 0,7 dibagi 1000, jadi kan per ya, 0,7 dibagi 1/1000. Itu sama dengan 0,7 dikali 1000 per 1 gitu ya. Ini adalah 700 kilogram per meter kubik, karena ininya naik ke atas 1000-nya. Oke, kali 1000. Nah inilah yang B-nya. Nah kalau specific weight itu gamma, jadi spesifik fluidanya ini, si gamma F fluida, itu adalah kalau kita bisa ambil di dalam ininya, itu kan adalah weight-nya, F weight-nya dibagikan dengan sama yang volumenya ya. Di specific weight, makanya ini weight, ini specific weight dibagi dengan volumenya ya. Kalau misalnya volumenya 1 liter ya berarti dia tadi F weight-nya kita ketemu 6,861 Newton dibagi volumenya tadi kita ketemu ya terus saja 1 liter dikali 1 meter kubik per 1000 liter. Oke. Ini kali 1000 berarti sekitar 6.800 ya, 6.800. Ini 61 atau 86 aja tadi ya? Jadi siapa yang hitung ya? Ada satu, ini 1 atau 0 tadi ya? Ya sekitar 6.801 gitu ya, Newton per meter kubik. Nah ini spesifik weight-nya. Nah kemudian untuk spesifik gravity ya berarti SG ya. Spesifik gravity sama dengan sebenarnya spesifik gravity itu kan rho-nya ya. Itu adalah rho-nya si fluida, kemudian dibandingkan dengan rho-nya si air. H2O ini biasanya diukur pada 4 derajat Celcius. Ini anomali air, tahu ya? Volume optimal yang ada. Oke. Nah, cuman dalam kondisi ini kan kita sebenarnya kita tahu misalnya rho fluidanya kita udah ketemu, tapi rho H2O-nya kita nggak punya ya. Yang dikasih justru specific weight-nya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa kalau kita tahu specific weight, ya berarti kita bisa sandingkan juga dia bahwa specific weight itu adalah kalau masukin yang ini specific weight itu kan dari si weight-nya, volume weight-nya dibagi dengan volume gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa masukin ini, berarti si spesifik gamma, oke, karena kita tahu bahwa rho sama dengan M spesifik. Ini kan saya ganti warnanya coba ya, biar kelihatan jelas ini maksud saya ini. Kuning misalnya. Oke, nah kalau spesifik weight-nya itu misalnya, loh kok nggak hilang? Mana nih, mana nih? Oh, hilang. Mana nih? Ah, ini dia. Nah, ini kan spesifik. Kita kan tahu spesifik H2O-nya ya. Nah, ini kalau kita tahu spesifik weight itu adalah weight dibagi dengan volume, sementara F itu adalah M kali G.
yang ini, maka kita bisa bandingkan bahwa spesifik weight dari si fluid itu sama juga dengan M massa dikalikan gravitasi dibagikan dengan volumenya gitu ya. Karena F weightnya si volume itu adalah massa kali gravitasi. Nah, dalam hal ini kita punya bahwa kalau misalnya dia sama, artinya logikanya yang ini massa dibagi volume itu adalah si rho-nya ya. Sehingga kita punya muat ya di mana ya? Di sini. Berarti spesifik weight si fluida itu sama dengan massa jenis si fluida dikalikan gravitasinya. Nah, dengan korelasi ini kita bisa tahu bahwa oh ternyata rho fluida sama dengan spesifik weightnya si fluida dibagi dengan gravitasinya. Nah, ini kita bisa pakai untuk ganti lagi warnanya C. Kita bisa ganti, berarti sekarang saya bisa ganti bahwa sekarang spesifik gravitinya mana nih? Oh, berarti spesifik gravity sama dengan, nah rho fluidanya itu adalah yang ini, itu adalah dari spesifik weight-nya si fluida, kemudian dibagi dengan G, gravitasinya, kemudian dibagi dengan spesifik weight-nya si H2O, nah ada 4 derajat Celcius, dibagi dengan G. Karena sama-sama dibagi G, ya nanti naik ke atas, saling coret ya, G-nya hilang, sisalah spesifik weight-nya Frida. Kita sudah ketemu tadi spesifik weight-nya Frida itu tadi mana ini ya, 6.661, itu adalah 6.861 Newton ya, Newton per meter kubik. Sementara spesifik weight-nya H2O itu dikasih di soal, itu 9,8, tapi hati-hati, ini 9,8 kilonewton per meter kubik. Artinya kalau kita mau bandingkan, nanti kan dia harusnya nggak berdimensi ya, spesifik gravity itu nggak berdimensi, non-dimensional number. Nah, berarti ini kita harus sama-sama kilonewton supaya bisa dicoret, supaya nanti dia nggak berdimensi. Kalikan aja dengan 1, gampang aja ya. Jadi ini adalah 1 kilo Newton per meter kubik dibagi dengan 1000 Newton per meter kubik. Sehingga Newton per meter kubiknya habis, Newton per meter kubiknya habis, sisanya 1000 ya. Sisanya 1 per 1000 kilonewton per meter kubik. Artinya ini sekarang dibagi 1000 berarti 6,861 dibagi 9,8 berapa nih? Ini bisa bantu saya kah? Cepat. 6,86 dibagi 9,8 itu berapa? Eh, 0,7 Pak. Ini Miftah 0,7 ya. Jadi si kok hilang ini ya? Spesifik gravitinya 0,7 ya. Nah, spesifik gravity dari si bedanya. Oke, that's all for number one. Ada yang mau tanya dulu, boleh? Mohon izin Pak, Hmm, izin bertanya. Berarti kurang lebih untuk tampilan soal saat UTS nanti seperti ini ya Pak? iya, bukan kurang lebih. Ya, bahkan ini, betul. Ya, Terima ya, kasih. ini gambarannya gitu lah. Nanti ya ada rubah-rubah sedikit lah di angka ini. Saya coba justifikasi ya. Gitu, Iqmal. Ada lagi? Cukup Pak.
Mohon maaf Pak, mic-nya Bapak masih belum buka. Oke, selesai. Ya, ini mana ya? Jadi ulang nggak ya? Ulang nggak ya? Ulang. Oh, bisa ulang. Oke, jadi kalau yang ini kita lihat ini kan alat ukur ya. Misalnya kita punya fluid namanya di sini aseton, kemudian ya harus digedein dulu nih biar kelihatan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, artinya kan sekarang logikanya ini si fluida ini tuh menekan ke bawah gitu ya. Nah, menekan ke bawah sehingga di sini bervariasi fluidanya. Kemudian kita lihat sebenarnya dia mendorong si fluida raksa naik ke atas gitu ya. Nah, kemudian di sini mendorong si fluida oli turun ke bawah. Kemudian ini si fluida airnya mendorong ke atas. Nah, sini ada udara. Udaranya dorong sehingga di si ini tuh berpindah, gauge-nya berpindah ya. Tadinya awalnya di sini, misalnya. Kemudian karena dikasih tekanan si pipa ini, dia kasih berapa tekanannya gitu ya. Jadi ini si ini anggap ini pipa pipa um, jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam sini. Nah, sehingga kalau kita mau analisis sebenarnya kita bisa lihat bahwa tekanan yang dikasih, let's say berarti kan ini arahnya ke bawah ya. Kan ini arahnya ke bawah. Nah, di dalam fisika kita tahu bahwa kalau kalau yang apa namanya yang jadi kalau misalnya kita lihat di dalam kondisi ini misalnya berarti yang ke bawah misalnya yang ke bawah ini si ya berarti kan itu adalah tekanan yang diberikan oleh si aseton ya. Aseton bawah, oke. Kemudian T itu sama dengan nah, P gauge-nya let's see kalau misalnya sebaliknya ya atau sebaliknya kita bisa bisa mulai dari package juga is okay package. Nah ini kemudian karena dia arahnya ke sana ya, kalau misalnya kita lihat ini kan sebaliknya ya, arahnya justru ke atas gitu. Di package kalau dalam hal ini dikurangi karena arahnya berlawanan dengan si siapa namanya, karena di punya ini raw water, berarti kalau tekanan yang terjadi di sini kan tekanan hidrostatik ya. Tekanan hidrostatik itu ingat ya, tekanan hidrostatik sama dengan rho kali G kali H. Nah, dalam hal ini rho-nya apa? Rho-nya water. Rho-nya water dikalikan gravitasinya, dikalikan ketinggiannya si water karena ditekan sama si fluida ini gitu ya. Yang kita bisa lihat. Nah, kalau kita itu di water, kemudian dia di oli. Nah, di olinya gimana? Nah, di olinya karena dia sekarang arahnya berubah ke bawah, ya berarti dijumlahkan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di dalam kondisi ini. Nah, sehingga um, yang ini, kalau kita lihat raw oil, berarti raw sama juga tekanan hidrostatik, berarti raw GH, raw oil, dikalikan dengan gravitasi, dikalikan dengan ketinggian olinya. Ya. Nah, kemudian dia berbalik lagi ya, dikurangi dengan rho raksa, kalikan dengan apa namanya, dikalikan dengan A raksa. Ya. Nah, kemudian ya aseton sendiri dia punya ketinggian dari ininya ya, jika misalnya kita lihat.
Ini selisih ketinggiannya dia 30 cm ya. Jadi kalau ini 30 cm berarti jadi kurang rho aseton yang kita cari kali G dikalikan dengan A aseton. Oke. Nah, itulah tekanan yang diberikan di pipa aseton ya. Tekanan aseton di pipanya itu. Sehingga kalau ini sebenarnya kita bisa range. Tadi kalau kita lihat dalam kondisi ini kan ada korelasi antara specific gravity dengan sorry ini ada ributan sedikit. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di kondisi ini, berarti pertama specific gravity-nya kita tahu. Nah, sementara rho-nya sebenarnya nggak ada yang kasih tahu. Sehingga kita harus punya korelasi antara specific gravity dan rho gitu ya. Jadi kita sudah bahas sebenarnya specific gravity itu, nah ini specific gravity adalah rho fluidanya dibagi rho fluida pada 4 derajat Celcius. Rho fluida pada 4 derajat Celcius gampang ya, 1000 ya. 1000 kilo, 998 sih, tapi anggap aja 1000 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam ini, ya itu udah umum, nggak akan dikasih tahu di soal, bahwa rho fluida, rho H2O pada 4 derajat Celcius itu sekitar 1000 kilogram per meter kubik. Dan kita tahu bahwa specific gravity yang dikasih di soal, specific gravity itu apa? Specific gravity adalah perbandingan antara rho-nya si fluida dibandingkan dengan rho-nya H2O yang umum ya. Rho H2O dibandingkan dengan rho H2O ya. Sehingga kalau kita lihat rho fluidanya yang ini kan ada air, ada oli, ada raksa ya, hidrargyrum. Berarti ini kita bisa convert menjadi bentuk rho fluida. Rho fluida sama dengan rho H2O dikalikan dengan si specific gravity-nya. Oke. Sehingga apapun fluidanya, dia punya korelasi sama dengan rho H2O. Atau di sini rho water ya. Water ini sama dengan rho H2O. Ini sama dengan rho water. Sehingga yang membedakan masing-masing fluida nanti bukan lagi rho-nya, tapi specific gravity-nya. Karena dia dinormalisasi dibandingkan dengan air sebagai pembandingnya. Sehingga kita bisa ganti rho oil, itu apa? Berarti fluidanya oil, ya berarti rho oil, fluidanya oil sama dengan apa? Rho-nya H2O dikalikan specific gravity-nya oil. Oke, dikasih tahu di soal. Oil, specific gravitasinya 0,92. Nah, kemudian apalagi raksa. Ya berarti kalau fluidanya raksa sama aja rumusnya. Kalau dia raksa berarti si rho-nya raksa sama dengan apa? Sama dengan rho-nya H2O dikalikan specific gravitasinya dari si raksa. Oke. Itu raksa dikasih lagi 13,6. Kemudian aseton dikasih sama juga, berarti rho-nya aseton, mana ya tadi ya? Rho-nya rho aseton sama dengan rho-nya H2O dikalikan specific gravity-nya aseton. Sehingga semua komponen ini sebenarnya punya hal yang sama, common di sini. Kalau common ya kita bisa keluarin ya dari equation. Karena si oil juga punya rho H2O, kemudian ini rho water sama dengan rho H2O, kemudian raksanya juga punya rho H2O, si asetonnya juga punya rho H2O, sehingga kita bisa keluarin ini P asetonnya, yang ini kan sama dengan P aseton ya, yang di sininya. Kita pindahin ke depan, jadinya P aseton, atau tekanan si aseton, itu sama dengan P gauge, P gauge. Nah, kemudian dikurang
rho-nya water itu adalah, ya kita, atau ditulis equation-nya biar nggak bingung ya. Berarti rho H2O, rho water itu sama, semuanya G-nya sama karena di ketinggian yang sama dikalikan dengan G. Nah, baru di sini tinggal dikalikan ini water ya. Berarti sisanya yang di sini tinggal water ya. Water berarti ini adalah water, kemudian minus, jadi minus ya, min rho H2G, rho H2G ya, dikalikan dengan H, kemudian ini plus, berarti minus, jadi minus lagi ya, jadi min kali min jadi plus, berarti ini, sementara rho oil itu adalah rho H2O dikali S, spesifik gravitinya oil. Artinya sekarang di sini rho H2O-nya sudah dikeluarin, berarti sisanya adalah spesifik gravitinya oil gitu ya. Jadi spesifik yang rho-nya diganti sama spesifik gravity, oke, H2O-nya dikeluarin, G-nya juga dikeluarin. Jadi tinggal spesifik gravitinya oil dikalikan dengan, aduh nggak muat lagi ya. Bisa dipindah nggak ini? Dikalikan dengan ketinggiannya oil. Oke, coba pindahin. Spesifik gravitinya oil, mana tadi bilang, oh ini dia. Nah, kemudian ini yang oil, kemudian dikurang. Nah, rho raksanya diganti dengan rho H2O, dikeluarin. Jadinya adalah spesifik gravitinya si raksa. Oke, carikan ketinggiannya raksa. Kemudian, oh ini jadinya plus ya. Karena ada min di luar, di sininya minus, jadinya plus, supaya dia jadinya min. Kemudian, ini min juga ya, berarti jadinya plus lagi. Rho asetonnya diganti dengan rho H2O, dikeluarin sama G-nya, sisanya spesifik gravitinya si aseton dikalikan ketinggiannya si aseton. Oke. Nah, ini sampai di sini ya udah clear ya. Mekanika fluidnya selesai ya, tinggal angka-angkanya nih. Kalau kita ganti ya berarti P-gauge-nya dibacanya berapa P-gauge? Yaitu 420 kPa ya. Jadi 420 kilo Pascal. Oke. Kemudian rho H2O-nya tadi itu tetapan itu 1000 kg per meter kubik. Kemudian G-nya tetapan juga 9,8 meter per second square. H-water-nya, ketinggian H-water-nya adalah 35 cm. Hati-hati. Kalau meter ya berarti dia 0,35 meter. Kemudian spesifik gravity si oilnya berapa? Si oil spesifik gravitinya tadi adalah 0,92. Berarti dikurang 0,92 dikalikan dengan ketinggiannya oli. Oli itu yang ini ketinggiannya 57 cm. Oke. 57 cm. Kemudian ini jadi ada kurung dulu ya, ditambah spesifik gravitinya raksa berapa? Ini spesifik gravitasinya raksa 13,6 ya, ini 13,6, kemudian ketinggiannya raksa 9 cm, 0,09 meter. Spesifik gravitasinya si aseton berapa? Aseton mana ya? Iya. Spesifik gravitasinya aseton yang ini 0,791. 0,791, si ketinggiannya aseton itu 30 cm atau 0,3 meter. Nah, ini udah matematika sederhana ya. Jadi 420 kPa nanti dikalikan dulu supaya dia sama-sama kPa. Kalikan ke dalam. Nah, nanti hasilnya berapa? Ketemulah nanti tekanan si aseton berapa. Itu yang untuk yang ininya. Oke.
Any question so far untuk ini? By the way, kalau di dalam perjalanan juga ada yang mau tanya nggak apa-apa ya, jangan sampai selesai dulu. Ada yang mau tanya kah? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, monggo Noval. Apa gauge-nya itu nggak ada raw oilnya, Pak? Kenapa jadi langsung raw air dan GH? Yang mana nih Noval? Yang raw gauge. Ini? Kan itu kan ada Oh ya. air kali. Ya, jadi nggak ada raw oilnya gitu, Pak. Betul. Nah, raw gauge itu namanya itu, atau raw gauge ini kan yang ini nih, Noval. Itu namanya itu tekanan terukur, bukan raw. Ini bukan raw ya, ini P, pressure. Jadi ini dari alat ukur, makanya dibaca di alat ukur dia itu 420 kPa gitu loh. Nah, sementara kalau yang ini kan dikalibrasi nih, ditekan ke sini, kemudian pairnya menekan, dikalibrasi itu setara dengan 420 kPa. Nah, ini kan dijumlah nih, kurang dari jumlah. Artinya kan kita nggak bisa menjumlahkan A ditambah B, itu nggak bisa. Kita harus cari korelasi si B itu apa dengan A. Misalnya B sama dengan 3A. Maka ini kita bisa rubah A tambah B sama dengan A ditambah 3A sama dengan 4A gitu loh. Jadi kita harus samain dulu, ini A, dia berkorelasi cuman bisa jumlahkan sama A. Nah, P gauge itu udah kPa, kilopascal artinya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan hanya dengan rho itu kan satuannya kilogram per meter kubik, nggak bisa. Nah, dia jadi gampangnya tekanan ditambah kurangkan dengan tekanan. Nah, kenapa harus logik? Karena tekanan yang terjadi di sini bukan karena pairnya, tapi karena fluidanya. Itu udah kita bahas. Jadi karena perbedaan ketinggian si fluidanya. Makanya P itu kan namanya apa? Yang ini namanya, kalau ini P gauge, saya coba ganti warna ya, biar kelihatan. Ini bagus pertanyaannya Noval, hijau kali ya. Nah, kalau ini dia komponennya P gauge, itu dari alat ukur. Ini P gauge dari alat ukur. Kok gini sih? Nah, ini P gauge dari alat ukur. Kalau yang ini, itu tekanan hidrostatiknya air. Jadi ini P hidrostatik air. Yang ini P hidrostatiknya oli. Yang ini P hidrostatiknya raksa. Yang ini P hidrostatiknya aseton. Jadi tekanan terukur dikurangin tekanan karena si air, tekanan oli, tekanan raksa, tekanan si aseton. Nah, untuk mencari tekanan si aseton dan kawan-kawan, itu tekanan hidrostatik rumusnya apa? Itu yang ini. Nih, tekanan hidrostatik itu yang ini, Noval. P hidrostatik sama dengan rho dikalikan G dikalikan dengan H. Gitu. Jadi yang ini nggak ada karena dia ada di alat ukur. Bacanya di gauge pressure. Makanya namanya P gauge. Ya, itu gauge pressure. Bisa dipahami, Noval? Apa masih kurang? Boleh tanya lagi? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi selain Noval yang mau tanya, boleh? Ada, monggo. Kalau mau tanya. Lanjut, Pak. Oke, tes. Ini apakah kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Nah, yang berikutnya soal yang ketiga. Nanti itu bicara tentang ini ya. Jadi clutch itu tahu ya. Kalau di mobil clutch itu yang gigi gitu loh. Ganti gigi itu kan ada clutch ya. Jadi itu ada sesuatu yang berputar, kemudian berputar lagi, cuman nggak bisa ketemu antara solid dengan solid. Ya.
Oh, agak berisik ya. Oh, kebanyakan gaya. Ini Agung, Gung, tadi betul Gung, suaranya bocor Gung. Agung, cara mungkin. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini kan sebenarnya teori fluid properties yang di kalau viskositas ya. Jadi misalnya ada kalau kita punya dua lempengan, kemudian ini lempengan satu, lempengan dua, kemudian diantaranya ini adalah fluida gitu ya. Saya ganti warnanya merah nih. Nah ini adalah fluida. Nah ini lapisannya fluida gitu ya. Ini dia ada fluida di antaranya. Oke, ini jadi ini fluid. Nah, kalau kita gerakin si satu ke sana, dalam hal ini berputar ya. Jadi berputar, maka dengan kondisi saya coba ganti. Maka kondisinya sekarang kondisinya mana ini? Oh ini dia. Sekarang ininya misalnya dia di ininya dia diem, kemudian ininya dia bergerak gitu ya. Nah, maka kan secara theoretical untuk no slip boundary condition kita bisa tahu bahwa fluida yang menempel pada lapisan ini itu punya kecepatan susah amat ya nulisnya. Enakan di depan tulis ya. Kecepatan yang sama dengan si yang moving plate-nya. Kemudian ini makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, makin lama, dan ini bisa jadi diam gitu ya. Nah, dalam kondisi ini poros penggerak istilahnya. Jadi ini yang berputar, karena dia berputar, dia mentransmisikan putarannya ini ke sini. Nah, ini oli SAE 30 misalnya. Kemudian, nah ini punya ketebalannya 2,5 mm olinya ya, oli SAE-nya. Jadi dia berputar, kemudian dia ikut berputar. Jadi yang poros berikutnya itu diputar berdasarkan putaran ini di antara fluidanya gitu ya. Jadi ini poros yang digerakkan. Nah, artinya sekarang kalau ini kita zoom out, apa yang terjadi di sini? Oke, ya ini kan kalau ini secara theoretical masih ingat ya, itu adalah viskositas, shear stress. Oke, shear stress itu adalah mu dikalikan du dr ya. Jadi kalau misalnya ini dulu ini sumbunya r, kemudian kecepatan searah sumbu x itu adalah u dengan s. Lobet bentar ya. Nah, jadi ini kecepatannya U gitu ya. Nah, dalam kondisi ini kita bisa tahu bahwa kecepatan searah sumbu X U, kok nggak ada ini? Ini U. Dalam hal ini kita bisa untuk kondisi ini ya kita bisa
cari tau itu, atau ini kan roda penggeraknya ya. Jadi tau sama dengan mu. Nah, ini kalau dilihat ini kan kecepatannya itu kan kecepatan berputar ya. Kalian mungkin sudah belajar di kinematik ya. Ada kecepatan angular, ada kecepatan bedanya ini tahu ya. Kalau misalnya apa istilahnya di kinematik ya. Omega kali R ya. Jadi kecepatan itu translasi adalah kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya, kira-kira gitu ya. Kan kecepatan sudutnya berputar. Jadi sehingga ini kan sebenarnya U ini kan ya kalau atau V kita bisa bilang itu kecepatan translasinya U bisa sama dengan V tergantung arahnya kemana. Kalau U berarti arah sumbu X, kalau nanti V ke sumbu Y, kalau nanti Z ke arah sumbu Z ya. Kalau UVW, W itu kecepatan secara sumbu Z. Sehingga kita bisa tahu U-nya itu adalah omega kali R. Kalau dalam hal ini, jadi karena dia berputar, kemudian dia menggunakan fluida, kemudian dia juga membuat si poros lain berputar gitu ya. Jadi ini transmisi, sistem transmisi, putaran. Kalau ini kemana menghubungkannya? Oh, ini ke engine. Di sini ada engine, ada piston bergerak ya. Kemudian dia berputar, porosnya berputar. Nah, waktu dia berputar, dia transmisikan sehingga poros lain berputar. Tapi kan logikanya kecepatannya nggak akan sama, ya. Yang kita bisa lihat nanti bukan kecepatan apa namanya torsinya ya, torsinya yang lebih penting. Sehingga U dikalikan kecepatannya. Dalam hal ini kecepatannya adalah kecepatan V, berapa kecepatan translasinya, kemudian dibagi dengan itu terhadap R-nya. Tapi R-nya itu kan di sini thickness-nya ya. Thickness-nya gitu ya. Jadi dibagi dengan H. Thickness-nya itu berapa ketebalan ya. Ketebalan dari sini. Jadi makin tebal ya berarti makin banyak transmisinya. Kalau kita gambarkan, let's say ini kita zoom, berarti dan kalau ini V itu kalau di omega kali R, berarti ini dia berputar dengan kecepatan omega 1, let's say begitu. Ini dia berputar dengan kecepatan omega 2. Maka ya ini gampang aja, berarti kalau dikalikan R ya berarti itu adalah mu, viskositasnya dikalikan dengan omega 1 dikurang omega 2, itu adalah V, oke, dikalikan dengan R. Omega kali R, tapi selisihnya ya. Jadi torsi yang terjadi itu selisih delta omeganya dibagi dengan H. Nah, itu yang kita bisa tahu. Nah, kalau kita lihat dalam ini di zoom out gitu ya, berarti kan logikanya ini berputar dengan kecepatan paling tinggi gitu ya. Sehingga kalau kita bikin analisisnya, let's say misalnya ini dari jarak dari sini ke sini, kita zoom out gitu ya, maka kecepatan yang paling tinggi yang fluida yang bersentuhan langsung sama poros penggerak. Itu kecepatannya paling tinggi. Saya coba ganti. Dia punya kecepatan paling tinggi, let's say, pakai hitam aja ya. Ya, dia kecepatannya paling tinggi. Nah, ini kecepatannya itu paling tinggi yang langsung bersentuhan gitu ya. Itu kecepatan ini V-nya atau ini omega 1 kali R. Oke. Nah, kemudian dia ke lapisan selanjutnya, layer selanjutnya sampai nanti yang di sini, poros kedua. Nah, poros kedua itu ya pasti lebih rendah ya. Lebih rendah. Jadi ini bisa diukur berapa kecepatan sudutnya. Yang ini kita ukur kecepatan sudut yang digerakkan itu berapa, omega 2 kali R. Nah, fluidanya ya berarti logikanya di antaranya gitu ya. Sehingga kecepatan kalau kita ambil ini misalnya 2,5 mili, 0,1 milinya berapa, 0,2 milinya berapa, 1,1 milinya berapa, terus menerus begitu sampai nanti dia di jarak 0,01 mili, 0 mili gitu ya. Jadi ini bergerak dengan kecepatan omega 1 kali R, yang ini bergerak dengan omega 2 kali R. Nah, transmisinya ditransmisikan oleh si fluidanya. Tapi si fluidanya itu layer per layer. Jadi dia makin rendah sampai dia punya, kalau dia terlalu jauh ya mungkin dia 0.
Jadi dia nggak punya kemampuan untuk memutar poros penggerak lainnya, kira-kira gitu. Nah, sehingga ada yang mau tanya dulu nggak di sini konsepnya? Ini konsep dasarnya cuma ini sebenarnya. Intinya nggak ada ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam kondisi ini, nah kita sebenarnya bisa hitung satu-satu, tapi nggak mungkin ya kalau kalau secara numerical ya berarti kita hitung kontribusinya torsi kan torsi itu sama kayak pressure ya. Jadi kalau misalnya kita torsi itu juga sama dengan masih ingat ya F dibagi A gitu ya. F dibagi A. Nah, itu tapi kalau kita lihat ini F bagi A itu kan seluruh force. Kalau kita cuma memperhitungkan force per layer, artinya sini ada F1 dibagi A1. Karena beda-beda. F2 dibagi A2, F3 dibagi A3. Nah, akumulasinya itu adalah total F. Kalau kita hitung per layer, ya berarti logikanya itu adalah diferensialnya F dibagi diferensialnya A. Karena F1 berarti dengan A1, F2 dengan A2, F3 dengan A3, dan seterusnya. Ya, sehingga kalau kita arrange ulang, atau force yang dihasilkan sama si putaran poros penggerak, ingat ya, poros penggerak energinya dari mana? Itu dari bensin. Bensin masuk ke piston, piston bergerak kira-kira gitu ya. Kemudian dF-nya berarti itu adalah torsinya dikalikan dengan dA-nya. Nah, ini force yang ditransmisikan sama si poros penggerak ke si fluida. Kayak gitu ya. Jadi ini dari poros penggerak ke si fluidanya. Nah, kemudian kalau kita tahu itu force-nya, ya gampang aja. Torsi itu apa? Torsi itu kan sebenarnya kayak usaha ya. F dikalikan dengan X gitu ya. Atau dalam hal ini ya torsi, saya tulis di sini ya. Berarti si torsi itu kan sama dengan F dikalikan dengan R gitu ya. Kalau di fisika F sama dengan W usaha sama dengan F dikalikan dengan X. Kalau ini usahanya adalah torsi. Jadi dia ada hubungannya dengan putaran. Nah, kalau kita hitung satu-satu lagi-lagi, ini F1 berarti ada torsi 1, kemudian torsi 2, jaraknya terhadap R. Ya. Jadi kalau ini tadi thickness-nya, ketebalannya tadi kan 2,5 mm ya. Ini yang ini ketemu 2,5 mm. Maka yang ini torsi 1, torsi 2, torsi 3, torsi 4, dan seterusnya. Atau kita juga bisa arrange ulang menjadi apa? Ya, masing-masing torsi kecil dt1 ya, supaya kita bisa selesaikan secara analitik gitu ya. Itu sama dengan apa? Yaitu adalah df dikalikan dengan diandu nih. Nah, df dikalikan dengan r gitu ya. Nah, inilah yang kita punya ya. Sehingga inilah analisisnya. Nah, kalau misalnya kita mau sudah ketemu ini ya udah gampang ya, karena kita tahu bahwa torsi tadi adalah apa? Adalah mu dikalikan omega 1, omega 2 dikalikan dengan R. Sementara untuk yang ini luas area kalau lingkaran dia 2πr kali dr ya. Kalau R1 kecil kan 2πr kuadrat, tapi R-nya kan beda-beda. Ada R-nya R1, R2 dan R seterusnya. Sehingga kita sebenarnya bisa merubah. Ini saya coba pindahin ya. Saya coba pindahin ke bawah, nggak muat soalnya terlalu tutup. Oke. Pindahin ke bawah. Sehingga kalau misalnya kita lihat dalam bagian ini, ya berarti tadi apa ya? Ini omega 1 kurang lebih 2 ya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa tau itu adalah tau yang ini kan omega 1 berarti df sama dengan tadi kan itu adalah omega 1 omega 1 kurang omega 2 dikalikan dengan R itu adalah apa namanya
di torsinya, dibagi dengan thickness-nya. Oke. Nah, kemudian A-nya itu ya 2Pi ya. 2Pi R dikalikan, harusnya kan R kuadrat, cuman R-nya beda-beda. Ya, anggap aja dia dr. Ya. Nah, ini analisisnya. Sehingga untuk menyelesaikan ini gimana? Ya gampang aja. Integralkan kiri, integralkan kanan gitu ya. Nah, integralkan kiri, integralkan kanan. Sehingga integral df ya f gitu ya. Kemudian integral dr ya dr. Atau kalau misalnya kita mau dari dt juga bisa. Kita analisis dari sini, misalnya let's say, berarti kalau misalnya dt itu kan df dikalikan dengan r gitu ya. Jadi kita bisa kalikan dalam fungsi ini, berarti dt sama dengan omega 1 kurang omega 2 dikalikan dengan R, ya misalnya R kuadrat gitu ya, karena df dikalikan dengan R. Nah, itu dibagi dengan H dikali 2pi R dr. Atau ini sama juga dengan apa? Ya, ini 2pi-nya ke depan misalnya, 2pi di bagian ininya bisa dimajuin. Berarti 2pi dikalikan omega 1. Kalau ini ada mu tadi ya. Mu. Ada mu-nya ya. Mu itu viskositasnya. Itu penting. Itu yang mau kita cari. Kita analisis. Kemudian di sini ada mu. Maka 2pi dikalikan dengan mu. 2pi dikalikan dengan mu. Kemudian dikalikan dengan omega 1 min omega 2. Nah, ini karena putarannya. Kemudian dibagi dengan thickness-nya dikalikan dengan R kuadrat dikali R pangkat 3 gitu ya. R pangkat 3 dr. Nah, untuk kondisi ini ya tadi kita bisa selesaikannya ya dengan integral kiri dan kanan. Kita integralkan si dt-nya, integral kiri dt, kemudian integral kanan suku 2pi mu-nya. Nah, karena 2pi mu omega 1 kurang yang menghidup hanya itu nggak punya komponen R, ya bisa kita keluarin. Ya, artinya integral dt sama kayak integral dx, ya x ya. Integral dt ya t, berarti torsinya, sorry, saya ganti ulang lagi. Torsinya, kita bisa ketemu bahwa si torsi itu sama dengan apa? Ya, ini kita langsung keluarin aja. 2pi, karena dia konstan, nggak berubah terhadap R, omega 1, omega 2. Ini omega 1, plus 1, min omega 2, oke, dibagi dengan H. Nah, yang berubah itu cuma komponen R-nya. Sehingga ini, kalau R-nya kita integralkan integral, ini integral dt jadi T, integral apa? Yaitu jadi gampang, jadinya R pangkat 3 dr. Nah, ini kalau misalnya kita selesaikan secara matematik sudah achievable ya. Berarti ini 2pi kalikan dengan mu dikalikan omega 1 min omega 2 dibagi dengan H. Nah, integral x pangkat 3 apa? Seperempat x pangkat 4 ya. Jadi n integral x pangkat n sama dengan n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Kira-kira. Jadi kalau ini ya berarti dikalikan R pangkat 4 per 4, batasannya ya berarti dari R-nya sama dengan 0, selama ini sampai R-nya sama dengan D per 2 ya. Yaitu adalah R-nya sendiri ya. Jadi diameternya, kalau kita bisa lihat di dalam ini ya berarti ini R sama dengan 0, R sama dengan 0, kemudian R sama dengan D per 2. Nah, dalam kondisi ini ya berarti saya tulis di sini ya, T sama dengan apa? Ya berarti ini coret, kita bisa coret, ini sisanya per 2 ya. Berarti P kalikan dengan mu
P dikalikan dengan mu dikalikan dengan omega 1 kurang omega 2, kemudian R pangkat 4. Oke, berarti R pangkat 4-nya diganti dengan D per 2 pangkat 4, kemudian dikurang D per 2 pangkat 4 dikalikan dengan 0 ya. Jadi R-nya diganti dengan 0 dibagi 2 ya 0 ya. Nggak usah ditulis dong. Sisanya adalah R pangkat D per 2 pangkat 4, R-nya diganti dengan D per 2. Kemudian kalau kita lihat ini dibagi dengan 4 dibagi 2 jadinya 2H ya. Ini kan tadinya 2, kemudian dibagi dengan 4 kan sisanya 2. Kemudian H dikali 2 ya 2 kali H itu ya. Sehingga kalau ini kita integralkan ya atau ini sama juga dengan apa? Ya ini adalah Pi dikalikan dengan mu dikalikan omega 1 omega 2. Kemudian D pangkat 4 2 pangkat 4 dikebawahin jadinya apa? 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 kali 16 ya. Berarti 16 dikali 2 itu 32 atau 32H. Nah, inilah equation-nya. Torsi yang ditransmisikan sama si fluida itu adalah tergantung viskositasnya, olinya. Ya. Nah, itu menentukan nanti berapa energi yang ditransfer sama si poros penggerak ke poros yang digerakin. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam kondisi ini, let's say, ya tinggal diganti P dikali mu. Mu-nya kan viskositasnya ada di soal ya. Viskositasnya itu ada mana tadi? Nah ini 0,38 Newton sekon per meter square. Artinya untuk oli SAE 30 ini viskositasnya. Tinggal diganti nilai viskositasnya. Omega 1 kurang omega 2 sudah ada. Tapi di sini sepertinya nggak tahu omega, tahunya RPM ya. Nah kita bisa pakai korelasi ya. Delta omega itu kan. Karena omega itu apa? Untuk cari omega ya di omega sama dengan itu 2pi dikali dengan RPM-nya. Ya. Omega itu adalah 2pi dikali RPM-nya. Sehingga ini kita bisa uraikan lagi omega 1 kurang omega 2. 2pi itu konstanta bisa dikeluarin. Itu adalah 2pi. Kemudian dikali N1, N2. Berarti ini adalah tinggal RPM yang poros penggerak dikurang RPM poros yang digerakkan. Nah, itulah nilainya ini. N1-nya tadi ada di soal. RPM-nya berapa tadi? Poros penggerak berputar pada kecepatan 1450 RPM. Nah, poros yang digerakkan 1398. Sehingga dengan viskositas 0,38 Newton sekon per meter square ini, si fluida ini mempunyai torsi berapa? Ini yang ini dari delta RPM. Saya coba ganti ini. Oke, ini ada di soal tadi. Ini ada di soal 0,38 berapa gitu ya tadi. Kemudian ini dari RPM yang ini. Tadi RPM saya 1400 dikurang 1300 berapa gitu ya. Kalikan 2pi. Nah, udah ada nilainya. D-nya tadi diameternya. Diameternya ada, H-nya tadi thickness-nya. Ini 2,5 mm. Ganti angkanya, ya ketemu lah berarti torsi yang si poros penggerak itu kita ketemu nilainya adalah sebesar hasil kali ini. Kira-kira itu ya. Oke, jadi ini poros penggeraknya itu ini. Kalau dalam hal ini ya, misalnya ini motor penggeraknya, misalnya ada oli ditaruh gitu, menggerakin porosnya. Untuk lihat, nah itu jadi tergantung sama viskositasnya oli. Kalau dia makin besar, ya berarti dia efeknya juga makin tinggi ya. Jadi transmisinya itu makin baik juga gitu ini. Tapi kalau dia terlalu besar juga, dia nggak bisa digerakin ya. Dia butuh friction loss juga. Nah itu gimana kira-kira
Ada yang mau tanya boleh? Pak, izin bertanya Pak, Monggo Noval. untuk UTS-nya nanti open book atau close book Pak? Close book. Ya, close book Noval. Ada lagi? Ya, ini kalau misalnya kalian boleh screenshot di diskusi bareng ada. Ya, jadi intinya nanti bisa yang ini sebenarnya ya, cuman nanti saya coba tulis sedikit ya, supaya nanti masing-masing punya kerjaan masing-masing. Nanti ini soal ketiga, ada soal keempat sebenarnya, tapi itu gampang nanti yang kemarin terakhir kita bahas tentang transmisi Bernoulli di yang terakhir ya. Tapi 3 soal ini ya sudah 80% nih, kalau kalian bisa kerjain ini. Ada yang mau tanya lagi? Pak, sebelumnya izin bertanya Pak. Ya. Untuk catatan ini tuh nanti dikirim di grup atau gimana Pak? Dikirim, kayaknya kalian screenshot aja ya. Ntar kalau dikirim nanti soalnya ke bawah nih. Dan saya juga nggak tahu nih catatannya dari mana ke mana juga udah. Kalian screenshot aja coba mungkin boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah ini tadi soal pertama, ini sepertinya relatif mudah ya. Tentang properties fluida, propertiesnya apa aja. Kemudian yang kedua itu tentang fluid static. Nah, ya ini intinya logika mana P gas, mana P hidrostatik. Nah kemudian sesuaikan dengan arahnya. Nah bagian yang ketiga, bagaimana fluida itu mentransmisi daya dalam hal ini torsi. Ya itu aja. Selain Mbak Putri masih ada? Kamu tanya boleh? Ini Mbak Putri sudah screenshot kah? Sudah Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. I think that's all for today. Nggak ada yang mau tanya lagi ya? Yakin kayak ini? Mbak Putri pakai laptop atau apa Mbak? Saya pakai HP Pak. Oh, nggak ada yang pakai laptop nggak? Saya Pak pakai laptop Arya Guna. Arya, sorry. Arya boleh tolong di screenshot? Arya? Baik Pak. Ya apa-apa ini nggak di absen sih, cuman ya saya mau lihat aja ya. Ada 37 orang. Tidak? Kalau nggak salah kita hari Selasa ya ujiannya ya? Sudah Pak, sudah Iya, di. Pak. Ya oke, tolong dikirim Mas Arya. Oke, saya pikir selamat persiapan dan belajar. Silakan belajar dan diskusi soal ini, 3 soal ini ya. 1 soal lagi itu bonus gampang ya. Kemudian nanti apa namanya close book 2 jam ya kalau nggak salah. 2 jam. Bahasanya prefer bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan? Bahasa Indo Pak. Indonesia ya, oke. Tapi bahasa Indonesia berarti ya. Jadi saya kasih yang bahasa Indonesia aja ya. Oke, thank you untuk hari ini. Sampai ketemu di UTS. Semoga sukses. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.